トイレは便座に座ってしてって何百回も言ってるよね。大丈夫だよ。俺。Cerita dimulai dengan menampilkan seorang istri yang bernama Hotaru. Dia baru selesai jogging pagi dan kembali ke rumah. Namun, dia terkejut melihat suaminya yaitu Goro, yang biasanya malas dan tidak pedulian justru muncul dengan tubuh penuh keringat. Seperti habis olahraga. Rumah tampak berantakan, tetapi Hotaru belum menyadari bahwa semua ini hanyalah sandiwara yang diciptakan suaminya. Di balik kesehariannya yang terlihat seperti pria rumahan yang ceroboh, Goro sebenarnya adalah seorang ninja dari keluarga ninja terkenal. Setiap pagi setelah istrinya keluar rumah, dia memulai sesi latihan intensif. Keahliannya dalam seni shuriken begitu luar biasa hingga sulit dipercaya. Secara kasat mata, dia hanya seorang pegawai perusahaan pengiriman barang. Namun, pada saat-saat tertentu, seluruh perusahaan itu akan bertransformasi menjadi tim ninja modern yang beroperasi dengan misi khusus. Satu-satunya orang yang mengetahui identitas aslinya adalah sahabat sekaligus rekan kerjanya. Namun, apa yang tidak disadari oleh Goro adalah bahwa istrinya juga seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Saat jogging pagi, Hotaru sering tanpa sengaja menunjukkan kemampuannya dalam seni melayang di udara. Ketika menyadari dirinya terlalu terbuka, dia buru-buru menyembunyikan kemampuan itu. Kedua pasangan ini sama-sama tidak tahu rahasia besar yang dimiliki satu sama lain, dan hubungan mereka perlahan-lahan terasa semakin renggang. Bahkan, teman Hotaru sesama ninja menilai bahwa pernikahan ini tidak akan berhasil dengan alasan, "Kau, seorang wanita hebat, tidak akan cocok dengan orang biasa seperti dia." Keesokan harinya, Hotaru menerima misi baru, membunuh seorang anggota parlemen tingkat tinggi. Secara bersamaan, Goro dan seluruh tim perusahaannya mendapatkan tugas untuk melindungi anggota parlemen tersebut, karena adanya informasi tentang ancaman. Tanpa mereka sadari, mereka kini berada di pihak yang berlawanan. Hotaru mempersiapkan peralatan untuk misinya di markas rahasia, sementara Goro yang tidak tahu apa-apa tetap menjalani hidup seperti biasa. Ketika Hotaru kembali ke rumah, dia mendapati suaminya sedang bermain video game dan bahkan meminta untuk disiapkan makan malam. Kekesalan memuncak ketika makanan sudah disiapkan, tetapi Goro menolak memakannya dengan alasan, "Siang tadi aku sudah makan kari juga." Ditambah lagi, salah satu buku favoritnya yang berharga digunakan oleh suaminya sebagai ganjal meja, memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Sang suami yang sudah lelah dengan situasi ini mulai mengenang masa-masa bahagia mereka dulu. Dia teringat bagaimana istrinya pernah menyebut buku itu sebagai barang yang sangat berharga sejak kecil. Dengan niat tulus, dia memutuskan untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka. Dia meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan mengajak istrinya makan malam di restoran tempat mereka pertama kali berkencan. Sang istri, melihat kesungguhan suaminya, akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Namun, sore harinya, Hotaru mulai menjalankan misinya. Dengan bantuan drone, dia berhasil menyusup ke rumah anggota parlemen. Tanpa dia sadari, suara drone itu menarik perhatian suaminya yang sedang bertugas. Dengan cekatan, Goro melemparkan shuriken yang langsung menghancurkan drone tersebut. Hotaru merasa aneh melihat drone-nya hancur tiba-tiba tanpa menyadari bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri. Waktu menunjukkan hampir tiba untuk janji kencan, sehingga Goro buru-buru bersiap dan meninggalkan tugasnya. Namun, insiden drone yang dihancurkan sebelumnya membuat anggota parlemen menjadi sangat waspada dan memerintahkan semua orang berjaga sepanjang malam. Dalam kondisi terdesak, Goro tidak punya pilihan selain tetap berada di tempat tugas. Hal ini membuat Hotaru kecewa dan malam itu juga dia meninggalkan surat perjanjian cerai di rumah sebelum pergi. Selama beberapa hari berikutnya, dia tidak menjawab pesan-pesan dari suaminya. Ketika Goro sedang dirundung kesedihan atas situasi pernikahannya, tiba-tiba muncul musuh yang menyerbu kediaman anggota parlemen. Rekan-rekan kerjanya tidak mampu mengatasi lawan yang sangat tangguh tersebut. Dalam kejar-kejaran yang menegangkan, Goro menggunakan teknik shuriken warisan keluarganya. Namun, dia terkejut saat serangannya dengan mudah dihindari oleh musuh. Ketika melihat gerak-gerik musuh yang tampak familiar, dia merasa bingung.
Yang tidak dia ketahui, musuh yang baru saja dia hadapi adalah istrinya sendiri, Hotaru, yang telah menikah dengannya selama 2,5 tahun. Setelah kembali ke tempat tugas, mereka menemukan bahwa anggota parlemen telah tewas. Goro sangat terkejut, tetapi kejutan lain menantinya di rumah. Di atas meja dia menemukan surat cerai dari istrinya. Rupanya, Hotaru sudah tidak tahan dengan penampilan dan sikap suaminya yang tampak ceroboh. Dia memutuskan untuk pindah ke rumah teman sesama ninja, yang juga seorang wanita. Temannya menyarankan Hotaru untuk jujur kepada suaminya mengenai identitasnya sebagai ninja, tetapi Hotaru menolak. Dia mengungkapkan bahwa aksinya malam sebelumnya sebenarnya bukan untuk membunuh, melainkan untuk mencari bukti bahwa anggota parlemen menggunakan narkoba. Pada malam misi tersebut, Hotaru berhasil melumpuhkan musuh dengan senjata bius dan mengambil bukti di kediaman anggota parlemen. Namun, dia terkejut mendapati anggota parlemen itu sudah tewas. Lebih mengejutkan lagi, seorang pria dengan kemampuan shuriken berhasil melukainya, meskipun dia adalah seorang ahli seni bela diri tingkat tinggi. Di zaman sekarang masih ada orang yang menggunakan shuriken, pikirnya dengan bingung, menganggap metode ini sudah ketinggalan zaman. Di sisi lain, otopsi menunjukkan bahwa anggota parlemen meninggal karena racun di tubuhnya. Menyadari bahwa pelaku yang mampu menghindari serangan shuriken kemungkinan adalah ninja dari klan musuh, Koga, Goro segera ditugaskan untuk menyelidiki insiden tersebut demi menjaga nama baik klan Iga. Namun, Goro sama sekali tidak menyadari bahwa ninja tangguh yang ditemuinya malam itu adalah istrinya sendiri, Hotaru. Sambil melihat pesan-pesannya yang belum dibaca oleh istrinya, Goro bertekad mengubah kebiasaan buruknya. Dia mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan memotret hasil kerjanya untuk dikirim ke istrinya. Sayangnya, Hotaru tetap tidak merespons. Suatu malam, Goro hendak pulang untuk melanjutkan membersihkan rumah, tetapi temannya mengajaknya ke bar ninja untuk menyaksikan kedatangan tokoh penting. Sementara itu, Hotaru yang sedang bersama teman-teman ninja wanitanya diajak ke bar yang sama tanpa mengetahui keberadaan Goro di sana. Secara kebetulan, salah satu teman Hotaru membuka semua pesan yang dikirimkan Goro, yang langsung membuatnya berubah menjadi status terbaca. Melihat hal itu, Goro sangat senang dan langsung mengirim pesan penuh kegembiraan. Hotaru, yang awalnya bersikap dingin, mulai tersentuh melihat pesan-pesan penuh perhatian dari suaminya. Hotaru akhirnya memutuskan untuk pulang dan berbicara dari hati ke hati dengan Goro. Namun, saat dia meninggalkan bar, tamu penting yang ditunggu ternyata adalah teman masa kecil Goro, seorang wanita dari klan Iga. Mendengar kabar bahwa Goro sedang menghadapi perceraian, wanita itu merasa aiba dan memutuskan untuk mengantarnya pulang. Di depan rumah, dia menyatakan perasaannya kepada Goro. Ketika Hotaru tiba di rumah, dia mendapati rumah masih dalam keadaan berantakan. Meskipun Goro sudah mencoba memperbaiki beberapa hal, seperti buku-buku yang robek. Saat mulai memaafkan Goro, dia mendengar suara dari luar jendela. Setelah membuka tirai, dia menyaksikan Goro sedang menerima pengakuan cinta dari wanita lain. Perasaan Hotaru hancur. Melihat lampu rumah menyala, Goro mengira istrinya telah pulang dan berubah pikiran. Tetapi pertemuan mereka malah berujung pada pertengkaran besar. Keduanya kembali berpisah dengan hati yang terluka. Keesokan harinya, Hotaru kembali ke pekerjaannya di sebuah restoran kecil yang berfungsi sebagai tempat penyamaran. Dia menerima misi baru, menghentikan serangan bom yang direncanakan terjadi di lokasi pidato seorang anggota parlemen. Tanpa disadari, serangan bom yang direncanakan ternyata adalah jebakan yang dirancang oleh klan Koga untuk memancing ninja Iga keluar dari persembunyian. Sinyal serangan diterima oleh Hotaru melalui kode QR pada menu khusus yang diantarkan oleh kurir. Setelah memastikan suaminya tertidur, Hotaru memulai aksinya. Meski terlihat seperti pegawai biasa di apotek, Hotaru sebenarnya adalah ninja ahli dengan kemampuan luar biasa, termasuk keahlian langka dalam seni gerak ringan. Namun, Hotaru tidak menyadari bahwa suaminya, Goro, yang bekerja di perusahaan logistik, sebenarnya adalah anggota dari klan Ninja Koga. Seluruh perusahaan tempat Goro bekerja adalah bagian dari rencana besar untuk memancing Hotaru keluar.
Dalam upaya menyamarkan tujuan mereka, pemimpin klan memerintahkan semua anggota untuk membawa pasangan mereka ke acara formal. Hal ini membuat Goro merasa bimbang, mengingat hubungan mereka sedang diambang perceraian akibat serangkaian kesalahpahaman. Setelah didesak oleh rekan-rekannya, Goro akhirnya meminta Hotaru untuk ikut ke acara tersebut sambil menyerahkan brosur promosi kegiatan. Hotaru, yang sudah menerima tugas untuk menghadiri acara yang sama, terkejut mengetahui bahwa suaminya ternyata adalah bagian dari kelompok lawan. Goro sendiri tidak yakin apakah Hotaru akan setuju. Namun, di luar dugaannya, Hotaru menerima undangan itu meski sebenarnya dia hanya memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke acara dengan lebih mudah. Keesokan harinya, pasangan itu hadir dengan berpakaian resmi. Saat acara berlangsung, keduanya saling mencurigai dan mulai mencari musuh di antara kerumunan. Sementara itu, organisasi Goro sudah memasang bom dan sedang menunggu waktu ledakan yang tinggal 1 jam lagi. Di sisi lain, para istri anggota klan sedang asyik mengobrol dan mengeluhkan kebiasaan buruk suami mereka, tanpa mengetahui bahwa para suami sedang membahas misi rahasia. Ketegangan memuncak ketika seorang anak perempuan yang sedang bermain tidak sengaja terjatuh dari pohon. Beruntung, Hotaru menggunakan keahlian gerak ringannya untuk menangkap anak tersebut tepat waktu, menyelamatkannya dari bahaya. Hal ini membuat perhatian semua orang terfokus padanya, memperumit situasi di tengah misi rahasia yang sedang berlangsung. Semua orang terkejut ketika Hotaru menggunakan gerak ringannya untuk menyelamatkan anak kecil yang jatuh dari pohon. Bahkan, salah satu rekan Goro langsung merasa kagum terhadap keahliannya. Untuk menutupi identitasnya, Hotaru mengelak dan mengatakan bahwa dia memang terlahir dengan kemampuan lari yang luar biasa. Namun, situasi berubah ketika tamu tak diundang tiba-tiba muncul, yaitu Sayaka, teman masa kecil Goro. Sayaka yang marah karena berbagai kejadian sebelumnya tidak mengetahui bahwa Hotaru adalah pewaris utama klan Aiga. Kehadiran Sayaka membawa kabar buruk. Ia membawa perintah baru dari ayahnya. Awalnya, bom hanya digunakan untuk memancing musuh keluar, tetapi kini diperintahkan untuk diledakkan sungguhan dengan target utama seorang anggota parlemen. Goro yang mendengar hal ini merasa hancur, menyadari bahwa misi ini akan berakhir dengan pembunuhan. Namun, sebagai seorang ninja, dia tak punya pilihan selain mematuhi perintah klannya. Ketegangan memuncak saat anggota parlemen tiba di lokasi acara, sementara waktu mundur menuju ledakan terus berjalan. Namun, di saat bom seharusnya meledak, tidak ada apa-apa yang terjadi. Semua orang menghela napas lega. Ternyata semalam Hotaru telah menangkap orang yang memasang bom, memaksa mereka mengungkap lokasi bom, dan kemudian berhasil menjinakkannya. Namun, bahaya belum berakhir. Klan Iga ternyata memiliki bom cadangan yang diletakkan di dekat panggung utama. Ketika Hotaru menerima informasi ini dari keluarganya, dia langsung bertindak, berlari ke arah bom untuk mencegah tragedi. Namun, aksinya ini disaksikan oleh Goro, yang langsung menyadari bahaya yang mengancam istrinya. Dengan mengabaikan keselamatannya sendiri, Goro menerjang ke arah Hotaru, menjatuhkannya untuk melindungi dari ledakan. Tapi ternyata, bom itu tidak meledak di tempat. Seorang rekan Hotaru yang menyamar berhasil menemukan bom tersebut dan melemparkannya ke udara, sehingga ledakan terjadi jauh dari kerumunan, menyelamatkan semua orang. Hotaru tertegun memandang suaminya yang rela mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Dalam situasi tersebut, dia tanpa sadar terpeleset dan kakinya terkilir. Tetapi emosinya bercampur antara rasa syukur dan kekaguman terhadap pengorbanan Goro. Dalam perjalanan pulang, Hotaru teringat saat Goro menyelamatkannya. Ia merenungkan masa lalu di mana Goro selalu dengan berani melindunginya dari bahaya. Mungkin pria ceroboh dan berantakan ini sebenarnya tidak seburuk yang ia pikirkan. Namun, suasana mendadak berubah saat Goro dengan santai bertanya, "Hotaru, kamu kelihatan lebih gemuk, ya?" Sontak, Hotaru terkejut dan menanggapi dengan nada kesal. Tetapi percakapan kecil ini tampaknya mulai mencairkan hubungan mereka. Setibanya di rumah, secara tidak sengaja Goro menjatuhkan tas Hotaru. Dari dalam tas itu sebuah peta lokasi bom terjatuh. Goro menatap benda itu dengan curiga, sementara Hotaru tiba-tiba menyadari sesuatu.
Bagaimana mungkin Goro tahu ada bom sebelumnya hingga sempat menyelamatkannya? Apakah mungkin dia tahu lebih banyak dari yang terlihat? Kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka. Hotaru yang memiliki keahlian ninja refleksif menangkap shuriken yang meluncur ke arahnya, namun ternyata itu hanyalah mainan yang dilempar oleh anak teman mereka. Kejadian itu nyaris membuatnya tanpa sadar mengungkapkan identitasnya sebagai ninja kepada Goro. Sementara itu, Hotaru juga semakin yakin bahwa Goro mengetahui tentang bom karena keterlibatannya secara langsung. Fakta yang Hotaru tidak tahu adalah bahwa bom itu memang dipasang oleh Goro, yang juga seorang ninja, untuk menjebak musuh. Sebaliknya, Goro mulai curiga terhadap kemampuan istrinya yang luar biasa. Keduanya mulai mencurigai satu sama lain, tetapi mencoba menyembunyikan keraguan mereka. Hotaru bertanya langsung kepada Goro tentang bagaimana ia bisa memprediksi ledakan. Goro dengan tenang menjawab bahwa ia hanya khawatir sebuah papan reklam akan jatuh dan melukai Hotaru. Jawaban ini terdengar masuk akal, meskipun sedikit mencurigakan. Ketika giliran Goro bertanya tentang peta di tas Hotaru, ia menjawab bahwa itu hanyalah lokasi yang direkomendasikan temannya untuk berfoto. Alasan ini terdengar aneh, tetapi cukup untuk meredakan kecurigaan sementara di antara mereka. Meski masih ada keraguan, keduanya memutuskan untuk sementara waktu mempercayai satu sama lain. Namun, ketegangan tetap ada, seakan sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. Tak lama setelah itu, Goro mulai yakin bahwa istrinya, Hotaru, adalah seorang ninja. Sementara itu, seorang ninja senior bernama Onimu, yang bertanggung jawab atas insiden ledakan, menemukan sesuatu yang mencurigakan di rekaman kamera pengawas. Istrinya, Ahwa, yang mengetahui identitas asli Onimu, mencoba mendekatinya untuk bertanya. Tetapi Onimu dengan tegas memintanya untuk tidak ikut campur. Keesokan harinya, Onimu tiba-tiba menghilang bersama rekaman tersebut, membuat dirinya menjadi tersangka utama dalam kebocoran informasi tentang ledakan, karena hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Goro menyadari bahwa ia harus segera menemukan Onimu. Di sisi lain, Ahwa mencari Hotaru untuk mendapatkan petunjuk tentang keberadaan suaminya. Tak disangka, seorang wanita bernama Xiaoye, yang merupakan putri keluarga ninja Iga, juga datang menemui mereka. Xiaoye mulai membanggakan kedekatannya dengan Goro di masa kecil, sambil diam-diam menanyakan keberadaan Onimu kepada Ahwa. Hotaru merasa tidak nyaman, melontarkan keluhan tentang pernikahannya yang dianggap gagal. Percakapan itu tanpa sadar membuat Ahwa kagum, karena ia memimpikan hubungan yang jujur seperti itu. Sebelum pergi, Xiaoye sempat mengejek Hotaru, mengatakan bahwa ia tidak benar-benar mengenal Goro. "Apakah kamu benar-benar memahami dia? Aku tahu siapa dia sebenarnya," ucap Xiaoye, yang membuat Hotaru hampir kehilangan kendali dan ingin menggunakan kemampuan ninjanya. Sementara itu, Goro akhirnya menemukan Onimu di tempat yang biasa mereka kunjungi saat kecil. Onimu terharu dengan usaha sahabatnya untuk mencarinya. Namun, Goro dengan santai mengungkap bahwa ia mengetahui keberadaan Onimu lewat unggahan media sosialnya. Onimu yang malu karena unggahan itu, akhirnya mengungkap alasan menyembunyikan rekaman kamera pengawas. Ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita asing di lokasi kejadian, dan wajahnya terekam dengan ekspresi yang memalukan. Pada malam harinya, Hotaru dan Ahwa membawa Onimu kembali. Hotaru mendesaknya untuk berhenti menyembunyikan kebenaran dari Ahwa, tetapi Onimu justru tersenyum. Ia tahu bahwa Ahwa telah lama mengetahui bahwa ia adalah seorang ninja. Dalam momen yang penuh kejujuran, Hotaru mengakui banyak kekurangan dirinya dan ia menyatakan keinginan untuk membangun hubungan yang lebih terbuka bersama Goro. "Jangan meremehkan aku," kata Goro. "Aku sudah berusaha keras untukmu dan putri kita karena kita adalah keluarga." Akhirnya, setelah berbagai konflik dan rahasia terungkap, Goro dan Hotaru berhasil memperbaiki hubungan mereka. Onimu pun meminta maaf kepada Ahwa, dan semuanya berakhir dengan kebahagiaan bagi semua pihak. Goro mengusulkan kepada Hotaru untuk memulai kembali hubungan mereka dari awal. Namun,
Keesokan harinya, ia dipanggil untuk menyaksikan rekaman video pengawasan yang menampilkan seorang ninja musuh. Atasannya meminta Goro untuk mengidentifikasi orang dalam video tersebut. Saat melihat sosok tinggi dan ramping dalam video, Goro langsung panik. Ia menyadari bahwa gerakan ninja itu sangat mirip dengan kebiasaan istrinya. Pada saat itu, ia yakin Hotaru adalah seorang ninja dari klan Koga. Hubungan mereka yang sedang renggang semakin tegang. Pagi itu mereka berpura-pura tersenyum saat sarapan, meski suasana sangat canggung. Goro bahkan menjadi sangat paranoid. Ketika istrinya pulang kerja malam sebelumnya, ia hampir terkena tendangan istrinya yang tiba-tiba, meski Hotaru berhasil menahan diri. Goro, yang berpura-pura tidur, berkeringat dingin sepanjang malam. Sebenarnya, Goro adalah seorang ninja dari klan Iga yang menyamar sebagai kurir pengantar barang. Namun, melihat rekaman ninja musuh yang mirip dengan istrinya membuatnya cemas. Ia mulai mencocokkan waktu kehadiran ninja tersebut dengan jadwal istrinya dan menemukan pola yang mencurigakan. Setiap kali ninja musuh muncul, Hotaru selalu tidak ada di rumah. Puncaknya, ia menemukan peta lokasi bom dalam tas istrinya. Goro pun membuka ruang rahasia di rumahnya untuk memeriksa dokumen tentang klan Koga yang terkenal ahli menggunakan racun. Hal ini membuatnya semakin yakin karena Hotaru bekerja di sebuah apotek. Sementara itu, Hotaru juga mulai curiga kepada Goro setelah insiden yang melibatkan kakaknya yang hampir meninggal karena keracunan makanan. Hotaru dan adiknya memohon kepada ayah mereka untuk menggunakan teknik hidup kembali, tetapi sang ayah menolak. Teknik itu hanya bisa digunakan sekali, baik oleh pengguna maupun penerimanya, dan sudah digunakan sebelumnya. Hal ini membuat Hotaru merasa bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan oleh keluarganya, termasuk mungkin oleh Goro. Hubungan mereka dipenuhi dengan ketegangan, rahasia, dan saling curiga. Baik Goro maupun Hotaru kini berada di persimpangan, mencoba mengungkap kebenaran tentang identitas satu sama lain sambil menjaga pernikahan mereka tetap utuh. Karena dampaknya yang terlalu besar, teknik itu tidak bisa digunakan lagi. Hal ini membuat ayah Hotaru mengenang masa lalunya. Di masa mudanya, ayahnya adalah seorang ninja senior dari klan Koga. Ia berhasil membongkar korupsi seorang pejabat musuh dengan membuntuti sekretaris pejabat tersebut dan mengambil bukti suap. Keberhasilannya menggulingkan musuh membuat sekretaris itu dipenjara. Namun, 6 bulan kemudian, sekretaris tersebut keluar dari penjara dan membalas dendam dengan meracuni istri serta putri sulung ayahnya. Beruntung, kedua putri bungsunya termasuk Hotaru selamat dari serangan itu. Untuk menyelamatkan putri sulungnya, ayahnya menggunakan teknik rahasia keluarga, reinkarnasi ninja. Namun, karena teknik ini hanya bisa digunakan sekali, nyawa istrinya tidak bisa diselamatkan. Sekretaris tersebut ternyata adalah seorang ninja dari klan Eiga. Meskipun begitu, putri sulungnya yang sejak kecil memiliki tubuh kuat karena latihan ninja berhasil bertahan. Setelah kejadian itu, ayahnya memutuskan untuk mewariskan teknik rahasia tersebut kepada Hotaru. Di sisi lain, ia baru mengetahui bahwa ninja Iga di zaman modern banyak yang menyamar sebagai pekerja di industri pengiriman barang. Markas utama mereka di Tokyo bahkan terletak di kantor pos kota, yang kebetulan adalah tempat kerja Goro. Hotaru awalnya tidak percaya bahwa suaminya yang terlihat lamban bisa menjadi seorang ninja. Namun, ayahnya mengingatkan untuk tetap waspada. Karena itu, ia mencoba menguji Goro meskipun akhirnya ia tidak menyerangnya. Demi mencari kebenaran, Hotaru melacak lokasi suaminya dan mengikuti pergerakannya. Ia terkejut melihat Goro bersama seorang wanita yang merupakan teman masa kecilnya. Lebih mencurigakan lagi, mereka tampak hendak masuk ke sebuah hotel. Saat mengikuti mereka, Hotaru menyadari bahwa wanita itu dan Goro memasuki sebuah gedung yang bernama Hattori Hanzo. Berdasarkan namanya, ia menduga gedung itu adalah markas klan Iga, dan dugaannya benar. Setelah kembali ke rumah, Hotaru yang masih ragu menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah rak buku tidak beraturan yang ternyata menyembunyikan ruang rahasia. Melihat ruang tersebut, ia yakin bahwa Goro adalah ninja dari klan Iga.
Di saat yang sama, Goro juga telah mengumpulkan cukup bukti untuk memastikan bahwa Hotaru adalah ninja dari klan Koga. Dengan temuan ini, kedua pasangan itu akhirnya menyadari identitas asli satu sama lain. Hubungan mereka kini menjadi semakin rumit, penuh dengan ketegangan dan rahasia yang terungkap. Hotaru mulai bersiap dengan mengeluarkan berbagai senjata, menunggu suaminya pulang. Ia mengirim pesan singkat kepada Goro. "Bisakah kamu membeli sebotol anggur merah dalam perjalanan pulang?" Pertanyaan itu terasa seperti tanda perpisahan. Goro yang tidak menyadari sesuatu tetap tersenyum dan menjawab bahwa ia akan membelikannya. Ketika Goro pulang, keduanya bertemu dengan senyuman, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun, suasana sebenarnya penuh ketegangan. Goro membawa pedang besar yang disembunyikan di belakang punggungnya, sementara Hotaru memegang pedang legendaris di tangannya. Jelas bahwa ini adalah malam terakhir mereka dalam kedok sebagai pasangan suami istri, karena keduanya telah memastikan bahwa masing-masing adalah ninja dari klan yang saling bermusuhan. Saat makan malam, ketegangan terus membangun. Goro ragu untuk makan karena tahu klan Koga terkenal dengan keahlian mereka dalam menggunakan racun. Ia baru berani menyentuh makanannya setelah melihat Hotaru mencicipi hidangan lebih dulu. Namun, meskipun saling curiga, mereka tetap menjaga kedok. Setelah makan malam, mereka bahkan mencuci piring bersama seperti biasa. Hotaru kemudian menyatakan ingin tidur di sofa malam itu, sementara Goro diam-diam membuka lemari senjatanya. Dalam hati, mereka berdua sudah memutuskan bahwa keesokan paginya akan menjadi waktu yang tepat untuk bertindak. Benar saja, pagi harinya pertempuran besar pecah di rumah mereka. Keduanya tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Pertarungan fisik berlangsung sengit, dimulai dari ruang tamu hingga ke dapur. Goro terkejut dengan keahlian Hotaru, sementara Hotaru mengakui bahwa Goro ternyata lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun, di tengah duel mereka yang intens, pengiriman pesanan makanan tiba, kepiting segar dari Ishikawa. Mereka terpaksa menghentikan pertempuran untuk membuka pintu. Kurir pengantar makanan yang melihat mereka tersenyum dan tampak mesra, tidak menyadari bahwa di belakang mereka shuriken masih tergantung di udara. Setelah kurir pergi, keduanya melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tetapi jelas bahwa ketegangan belum selesai. Hotaru mengingatkan Goro, jika tidak disimpan di kulkas, kepiting ini akan rusak. Seolah-olah, bahkan dalam situasi penuh bahaya, mereka masih menjaga peran sebagai pasangan yang sempurna. Dengan hati-hati, Goro dan Hotaru bekerja sama untuk menyimpan kepiting di dalam kulkas. Setelah itu, pertarungan sengit pun kembali berlangsung. Dalam duel ini, keduanya akhirnya mengakui identitas mereka sebagai ninja dari klan musuh. Di tengah pertempuran, Goro bertanya penasaran, "Kenapa kamu menikah denganku?" Hotaru menjawab, "Karena aku ingin menjalani hidup normal." Goro tersenyum, "Kebetulan aku juga." Sayangnya keinginan itu bertolak belakang dengan kenyataan. Pertarungan mereka berlanjut hingga tengah hari. Untuk menjaga rumah agar tidak hancur, keduanya sepakat untuk tidak menggunakan teknik ninjutsu. Namun, tiba-tiba ada tamu tak terduga. Rekan satu klan Goro dari Iga, keluarga Onimu, datang membawa hadiah sebagai tanda terima kasih atas bantuan Hotaru sebelumnya. Hotaru terkejut saat mengetahui bahwa istri Onimu, Awa, juga seorang ninja Iga. Ia bahkan bergumam, ternyata di klan Iga ada orang baik juga. Awa tertawa, siapa bilang tidak ada orang baik di Iga? Untuk menghindari konflik di depan tamu, Goro dan Hotaru memutuskan gencatan senjata sementara. Mereka buru-buru merapikan rumah. Namun, Putri Onimu, seorang penggemar ninja, menemukan shuriken yang tergeletak di lantai. Dengan cepat, Goro berdalih bahwa itu hanya bagian mesin. Untuk menguatkan alibi, Goro dan Hotaru berpura-pura lebih mesra dari biasanya. Ketika putri kecil itu meminta Goro membelikannya es krim, Hotaru yang curiga langsung mengirim pesan peringatan kepada suaminya. Tak disangka Goro, yang identitasnya sudah terbongkar, membalas pesan itu dengan meme ninja, membuat Hotaru tertegun. Di sisi lain, saat Goro pergi, Awa mengungkapkan rasa iri kepada Hotaru atas hubungan mereka.
Onimu bahkan mengatakan bahwa Goro telah berubah banyak sejak bertemu Hotaru dan dengan tegas menyatakan bahwa Hotaru adalah belahan jiwa Goro. Kata-kata itu membuat Hotaru terharu, namun kenyataan tetaplah kenyataan. Klan Koga dan Iga adalah musuh bebuyutan. Ketika Goro kembali setelah memastikan rumah terkunci, keduanya melanjutkan pertempuran, kali ini dari sore hingga malam. Namun, saat jeda di tengah-tengah, kenangan manis mereka sebagai pasangan yang saling mencintai kembali muncul. Saat mereka mengira satu sama lain hanyalah orang biasa, kehidupan mereka terasa sangat bahagia. Hotaru bergumam, 2,5 tahun hidup bersama dengan penuh cinta tidak mungkin palsu. Goro hanya bisa mengangguk setuju, menatap istrinya dengan penuh kerinduan dan konflik di hati. Meskipun mereka merasa saling mencintai, Goro dan Hotaru tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka berasal dari klan musuh. Goro dengan tegas menyatakan dirinya adalah pria sejati dari Iga, sementara Hotaru mengingatkan bahwa dirinya adalah putri kebanggaan dari Koga. Dalam keraguan dan konflik batin ini, mereka melanjutkan pertarungan. Namun, di tengah pertarungan mereka tidak bisa lagi menahan perasaan dan akhirnya berciuman dengan penuh gairah. Keduanya jatuh kelelahan, namun dengan hangat saling memeluk. Sayangnya, di balik momen romantis itu, masalah baru muncul. Putri pemimpin klan Iga yang dikenal sebagai Sayaka mulai curiga terhadap identitas Hotaru. Hal ini bermula ketika ia memperhatikan perilaku aneh Goro setelah melihat rekaman pengawasan. Dalam rekaman tersebut, ia melihat wajah seseorang yang sangat mirip dengan Hotaru. Dengan rasa tidak percaya, Sayaka mulai menggali lebih dalam untuk memastikan kebenarannya. Di sisi lain, ayah Hotaru yang merupakan pemimpin Koga juga menerima informasi terbaru yang mengungkapkan bahwa Goro adalah ninja dari klan Eiga. Mengetahui menantunya berasal dari klan musuh, ia hanya bisa mengeluh dengan nada humor. Menantu ninja dari Eiga benar-benar sebuah tantangan. Sementara itu, dunia Hotaru semakin rumit. Seorang influencer ninja yang dikenal sebagai Shuriken mulai membagikan komentar-komentar yang mencurigakan di media sosial, menyebutkan detail penampilan Hotaru. Kakak perempuan Hotaru yang juga ninja Koga mulai mencurigai bahwa ada seseorang dari klan Iga yang diam-diam mengamati keluarga mereka. Masalah ini semakin rumit ketika Sayaka mulai muncul di sekitar Hotaru, memberikan komentar yang penuh sindiran dan pengujian. Hotaru, Anda memiliki tubuh yang luar biasa indah, ujar Sayaka dengan senyum tajam. Anda pasti sangat cepat dalam berlari. Hotaru hanya bisa menjawab dengan gugup, tidak, saya lari seperti siput. Namun, jelas bahwa identitas Hotaru sudah menjadi sasaran kecurigaan Sayaka. Pada saat yang sama, Hotaru menerima panggilan dari kakaknya yang memperingatkan bahwa adik mereka telah dibuntuti oleh seseorang. Mereka bahkan menemukan bahwa pelaku yang menghujat adiknya di media sosial menggunakan nama samaran Shuriken. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa klan Iga ada di balik semua ini. Konflik yang terpendam antara kedua klan terus mengancam, tidak hanya cinta Goro dan Hotaru, tetapi juga keamanan keluarga mereka. Setelah insiden ledakan sebelumnya yang berhasil diselesaikan oleh adiknya, Hotaru merasa bahwa keselamatan keluarganya semakin terancam. Namun, Goro meyakinkannya bahwa klan Iga tidak akan menggunakan cara licik seperti itu. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu menyelidiki pelakunya. Demi melindungi adiknya, Hotaru mengizinkannya tinggal sementara di rumah mereka. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa keberadaan sang adik telah dilacak melalui alat pelacak yang dipasang di tasnya beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, Sayaka, putri pemimpin klan Iga, terus berusaha memastikan identitas Hotaru dengan menguji Goro. Ia menyinggung rencana perceraian yang pernah disebutkan Goro. Namun, Goro dengan tegas menyatakan, "Aku tidak akan bercerai. Aku tidak bisa hidup tanpa Hotaru." Pernyataan ini menguatkan kecurigaan Sayaka bahwa Goro berada di pihak Hotaru. Ketika Sayaka meneliti rekaman insiden ledakan sebelumnya, ia menyadari gerakan seseorang yang sangat mirip dengan adik Hotaru. Untuk keselamatan adiknya, Hotaru dan Goro memutuskan agar ia tetap tinggal di rumah dan tidak keluar. Namun, situasi semakin rumit ketika seorang rekan kerja Goro yang juga penggemar ninja mengungkapkan bahwa ia telah menemukan identitas penguntit. Ternyata,
orang tersebut adalah penggemar obsesif adik Hotaru yang diam-diam menaruh alat pelacak di tasnya. Rekan tersebut berpura-pura menjadi pembenci adik Hotaru dan berhasil mendapatkan kepercayaan pelaku. Informasi ini segera disampaikan kepada Goro dan Hotaru. Sayangnya, ketika mencoba menghubungi adiknya, mereka mengetahui bahwa ia sudah keluar untuk membeli barang di toko terdekat. Hotaru segera memperingatkan adiknya untuk membuang tasnya dan melarikan diri, tetapi segalanya sudah terlambat. Penguntit tersebut mengejar adiknya dengan intens. Sebagai seorang intel, adiknya tidak memiliki kemampuan bela diri untuk melawan. Tepat ketika situasi hampir tak terkendali, Hotaru dan Goro tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Penguntit tersebut akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib. Meski mereka akhirnya bisa bernapas lega, mereka tidak menyadari bahwa semua kejadian ini telah diawasi oleh Sayaka dari kejauhan. Sebagai bentuk terima kasih, adik Hotaru bahkan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja Goro atas informasi yang menyelamatkan nyawanya. Namun, ancaman dari klan Iga masih terus membayangi keluarga mereka. Saat itu, pemuda tersebut baru menyadari bahwa pelanggan di depannya ternyata adalah ninja streamer yang selama ini ia idolakan. Di sisi lain, Sayaka telah memberitahu Otonashi bahwa istri Goro, Hotaru, dan adiknya sebenarnya adalah ninja dari klan Koga. Ia juga menegaskan bahwa teknik bertarung mereka tidak mungkin salah. Sayaka memastikan bahwa Goro yang telah mengkhianati organisasi tidak akan diberi ampun. Di rumah, Hotaru sedang memuji Goro yang untuk pertama kalinya memasak. Namun, suasana santai itu terganggu ketika telepon dari klan Koga masuk. Lagu Symphony of Fate yang terdengar dari telepon membuat Hotaru merinding, karena itu adalah sinyal adanya bahaya besar. Benar saja, saat mereka bersiap untuk keluar, para ninja klan Iga sudah berdiri di depan pintu. Goro menyadari bahwa musuh telah mengetahui identitas istrinya. Ia memutuskan untuk menghadapi mereka sendirian. Namun, Hotaru tahu bahwa Goro bukan orang yang pandai berbohong. Ketika mereka menuduh Hotaru sebagai ninja Koga, Goro mencoba menyangkal dengan canggung. Tapi Sayaka menunjukkan rekaman yang memperlihatkan Hotaru menggunakan teknik melempar shuriken saat menyelamatkan seseorang. Sayaka menantang Goro untuk menjelaskan bagaimana istrinya bisa begitu mahir dalam seni bela diri ninja. Hotaru dengan santai mencoba meremehkan situasi, mengatakan bahwa ia sudah bertahun-tahun tidak menggunakan kemampuan tersebut. Namun, Goro yang terpojok memilih untuk berpura-pura bodoh dan menyebut bahwa istrinya hanya penggemar ninja. Ia menambahkan, mungkin dia hanya suka bermain dart. Sayaka yang tidak puas dengan alasan tersebut kembali memperlihatkan bukti lain, termasuk keterlibatan Hotaru dalam insiden penghentian ledakan sebelumnya. Goro akhirnya mengatakan bahwa tindakan istrinya adalah murni keberanian untuk membantu orang lain. Meski begitu, Sayaka terus menekan dengan argumen dan bukti kuat, sementara Goro dan Hotaru berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi yang semakin genting. Konflik antara klan Koga dan Iga semakin memanas, membawa ancaman yang lebih besar bagi mereka. Goro bersikeras bahwa ia sama sekali tidak mengenal gadis itu, namun secara tidak sengaja ia memanggilnya dengan nama Koji. Hal ini membuat Sayaka semakin curiga. Meskipun Goro berusaha menjelaskan bahwa ia hanya melihat seekor burung kecil dan asal menyebutkan nama itu. Jawaban yang canggung tersebut membuat situasi semakin tegang, namun Goro tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sayaka tidak puas dengan penjelasan itu, mulai memeriksa rumah. Berdasarkan kondisi dapur yang masih hangat dan alat masak yang berserakan, ia menyimpulkan bahwa Hotaru pasti masih bersembunyi di sekitar rumah. Namun setelah mencari dengan saksama, ia tidak menemukan apapun. Ternyata Hotaru yang memiliki kemampuan luar biasa dalam seni ninja sudah melarikan diri melalui jendela. Setelah situasi reda, Goro pergi menemui ayah mertua Hotaru. Namun, sesampainya di sana, ia langsung ditangkap. Sang ayah mertua yang menyimpan dendam karena istrinya dibunuh oleh ninja dari klan Iga,
tidak mempercayai Goro yang berasal dari klan tersebut. Konflik antara klan Koga dan Iga membuatnya menolak menerima keberadaan Goro. Meski begitu, Goro dan Hotaru bertekad untuk mengungkap pembunuh sebenarnya demi membersihkan nama Hotaru. Keesokan harinya, situasi semakin memburuk. Hotaru diikuti oleh ninja Iga, sementara Goro juga mulai dicurigai oleh organisasinya sendiri. Seorang teman dekat bahkan memperingatkan Goro bahwa jika ia melindungi ninja Koga, seluruh keluarganya mungkin akan menjadi sasaran. Dalam usahanya untuk menghindari pengawasan, Goro mendapatkan bantuan dari seorang wanita asing yang ternyata adalah kakak perempuan Hotaru. Goro dan Hotaru akhirnya kembali ke rumah ayah mertuanya. Di sana mereka mengetahui kebenaran tentang kejahatan yang dilakukan oleh klan Aiga. Hal ini mulai menggoyahkan kepercayaan Goro terhadap organisasinya sendiri. Sementara itu, Hotaru dengan memanfaatkan informasi dari jaringan Koga berhasil melacak sebuah kelompok penyelundup tepung yang pernah bekerja sama dengan anggota dewan yang terbunuh. Dalam aksinya, Hotaru dengan mudah mengalahkan anggota kelompok tersebut dan memaksa pemimpin mereka memberikan informasi. Namun, ketika Hotaru melihat rekaman transaksi mereka, ia terkejut karena menemukan bahwa salah satu orang yang terlibat adalah teman dekat Goro, Otonashi. Teman tersebut ternyata adalah orang pertama yang menemukan jasad anggota dewan yang terbunuh. Saat Goro mulai mencerna kebenaran yang mengejutkan ini, ia tiba-tiba diserang dari belakang oleh seseorang yang tidak dikenal. Ketika Goro akhirnya sadar, ia terkejut mengetahui identitas pelaku yang menyerangnya. Ternyata pelaku adalah teman dekatnya sendiri, Otonashi. Temuan ini membuat Goro dan Hotaru menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam konspirasi yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Di sisi lain, ketika cahaya menyala di markas musuh, Hotaru, seorang ninja wanita dari klan Koga, mendapati dirinya dikepung oleh ninja dari klan Iga. Namun, ia tetap tenang tanpa menunjukkan rasa takut. Ia memahami bahwa Goro telah dijebak oleh klannya sendiri karena mencoba melindunginya. Yang lebih mengejutkan, pelaku di balik pengkhianatan ini adalah teman masa kecil Goro yang juga berasal dari klan Iga. Saat Hotaru pertama kali menyusup ke markas musuh untuk menyelamatkan Goro, ia dengan cepat ditemukan oleh lawan. Meskipun kemampuannya dalam seni bela diri seharusnya membuatnya sulit ditangkap, musuh telah mempersiapkan jebakan sebelumnya. Ketika situasi menjadi genting, tiba-tiba muncul 2 granat asap dari arah yang tidak terduga. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Hotaru menggunakan cakra untuk melompati tembok tinggi dengan mudah. Yang mengejutkan, penyelamatnya ternyata adalah adik laki-laki Goro yang tampak polos, tetapi jelas memiliki keterampilan sebagai ninja. Adik Goro, meskipun berasal dari klan Iga, sedang menyelidiki pelaku sebenarnya di balik pembunuhan seorang anggota dewan. Setelah menyaksikan kemampuan luar biasa Hotaru, ia yakin bahwa Hotaru bukanlah pelaku dan menawarkan kerja sama dengannya. Berdasarkan rekaman yang diperoleh Hotaru, Otonashi menjadi tersangka utama. Namun, klan Iga bersikeras menyalahkan Hotaru dan menyatakan Goro sebagai pengkhianat karena melindunginya. Sayaka, yang diam-diam menyukai Goro, tidak percaya bahwa Otonashi adalah pelaku. Ia justru merasa bahwa Goro hanya berusaha melindungi Hotaru. Di sisi lain, Otonashi yang tersentuh oleh ketulusan teman-temannya akhirnya mengungkap kebenaran. Ia mengaku bahwa anggota dewan pernah memintanya secara diam-diam menyelesaikan sebuah transaksi karena kekurangan tenaga. Rekaman yang memperlihatkan dirinya hanya terjadi dalam konteks tugas tersebut dan bukan sebagai pelaku pembunuhan. Sementara itu, Hotaru bersama adik Goro mulai bergerak untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mendatangi apartemen yang disewa Otonashi, namun perlu berhati-hati karena istri Otonashi, Awa, ternyata tidak mengetahui bahwa suaminya adalah seorang ninja dari klan Koga. Saat berpura-pura meminjam kamar mandi, Hotaru memanfaatkan kesempatan untuk mencari bukti di kamar Otonashi. Namun, ia dikejutkan oleh kehadiran putri Otonashi, Caca, yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Hotaru-sama, apa yang sedang Anda lakukan?" Hotaru terdiam, bingung bagaimana menjelaskan situasinya. Tepat pada saat itu Alang muncul dan berkata, "Ah, ketemu juga."
Ia dengan cepat mengalihkan perhatian Caca dengan mengatakan bahwa mereka sedang bermain petak umpet ninja. Dengan bantuan Alang, situasi berbahaya tersebut berhasil diselesaikan. Setelah itu, Hotaru dan Alang menyamar sebagai polisi dan menemukan mantan sopir anggota dewan yang terbunuh. Mereka yakin sopir tersebut mengetahui sesuatu. Setelah sedikit intimidasi halus dari Hotaru, sopir itu mengungkap bahwa sebelum meninggal, anggota dewan sempat bertemu dengan seseorang. Anggota dewan dari partai oposisi bernama Toyomatsu. Hotaru terkejut, karena Toyomatsu adalah orang yang pernah dilindungi oleh klan Koga sebelumnya. Namun, penyelidikan harus dihentikan ketika Alang menerima kabar bahwa Goro akan segera disiksa oleh klan Iga. Hotaru dan Alang segera bertindak. Alang memutus aliran listrik markas Iga, sementara Hotaru menyelinap untuk menyelamatkan Goro. Namun, listrik hanya bisa dipadamkan selama 5 menit. Ketika Hotaru mencoba membawa Goro pergi, Goro justru menolak. Ia mendorong Hotaru keluar dan menyuruhnya melarikan diri. Hotaru kebingungan, tidak mengerti mengapa Goro tidak mau ikut bersamanya. Ternyata Otonashi sebelumnya telah memberitahu Goro bahwa jika ia memilih membantu istrinya, klan Iga tidak akan berhenti memburunya. Sayaka, yang selama ini menyukai Goro, menawarkan solusi. Jika Goro menikah dengannya dan menjadi bagian dari keluarganya, ia bisa menjadi ninja tingkat tinggi dan mendapatkan jaminan kebebasan serta keamanan untuk Hotaru. Demi keselamatan istrinya, Goro merasa tidak punya pilihan lain. Namun, Hotaru tidak menunjukkan rasa takut. Ia meminta bertemu dengan Sayaka, tetapi Sayaka justru memberikan sebuah tugas. Ia berkata bahwa sebagai imbalan atas kebebasan Goro, Hotaru harus menyelesaikan misi dari klan Iga. Misi tersebut adalah tugas berbahaya, membunuh seorang anggota dewan. Sementara itu, Goro yang masih di penjara dikejutkan oleh bayangan samar di dinding yang mendekatinya. Ternyata itu adalah Alang yang menggunakan teknik siluman untuk menyusup dan menyelamatkannya. Saat Goro baru saja terkejut bahwa adik kecilnya juga seorang ninja, ia mendengar kabar yang lebih mengejutkan. Hotaru yang berada di organisasi musuh menerima misi dari klan Iga untuk membunuh anggota dewan demi menyelamatkan dirinya. Hotaru menyamar sebagai jurnalis dan berhasil menyelinap ke dalam ruang pertemuan. Di sana ia mengambil posisi dengan senapan beret yang diarahkan tepat ke kepala seorang anggota dewan. Namun, Goro tidak bisa membiarkan istrinya melakukan pembunuhan demi dirinya. Beruntung, Alang melemparkan granat asap, memungkinkan mereka melarikan diri dari kepungan. Meskipun teknik senjata rahasia Alang belum sempurna, Goro, meskipun hanya seorang ninja pemula, sudah memiliki kemampuan setara dengan ninja tingkat atas. Sementara itu, Otonashi menyadari pelarian Goro dan mengejarnya. Ketika ia hampir menyerang dengan senjata rahasia, ia ragu karena tahu bahwa Goro sebenarnya tidak mengkhianati organisasi. Dengan berat hati, Otonashi memutuskan untuk tidak menyerang sahabat lamanya. Di sisi lain, saat Hotaru hampir menekan pelatuk, anggota dewan tiba-tiba merasakan sakit luar biasa. Orang-orang di sekitarnya segera bersiap membawanya ke rumah sakit. Hotaru dan rekan-rekannya memanfaatkan kekacauan ini untuk bertindak. Ternyata Hotaru tidak pernah berencana membunuh anggota dewan itu. Sebaliknya, ia meminta rekannya untuk mencampurkan obat pencahar ke dalam teh anggota dewan tersebut. Hal ini dilakukan karena mereka tahu bahwa anggota dewan itu mengetahui kebenaran di balik kematian salah satu anggota partai oposisi, Lawang. Setelah membuat skenario yang meyakinkan, mereka berhasil menculik anggota dewan tersebut. Rekan Hotaru bahkan mengancam akan melakukan siaran langsung di media sosialnya yang memiliki ratusan ribu pengikut jika anggota dewan itu tidak mau mengungkap kebenaran. Namun, ketika ancaman itu tidak membuatnya gentar, Hotaru menyuntikkan cairan misterius ke tubuhnya. Anggota dewan yang ketakutan bertanya, "Apa yang kau suntikan ke tubuhku?" Hotaru menjawab dengan dingin, "Racun ular beludak." Ia melanjutkan, "Jika dalam 5 menit kau tidak berkata jujur, aku akan menghancurkan penawarnya." Merasa putus asa, anggota dewan itu akhirnya mengaku bahwa beberapa pejabat tingkat atas merencanakan mengubah lokasi resor menjadi tempat pembuangan limbah nuklir.
Lawang yang mengetahui rencana ini mencoba memeras mereka dan akhirnya dibunuh. Namun, anggota dewan itu tidak tahu siapa pembunuhnya. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Hotaru dengan santai menginjak botol penawar hingga hancur, membuat anggota dewan itu panik dan marah. Namun, Hotaru segera mengungkap bahwa cairan yang disuntikan itu sebenarnya hanya glukosa biasa. Tak lama kemudian, Goro tiba dan bersatu kembali dengan Hotaru. Mereka segera menuju lokasi pembuangan limbah dan berpura-pura menjadi influencer yang sedang mewawancarai orang-orang untuk mendapatkan informasi. Setelah berbicara dengan beberapa orang, mereka menemukan bahwa tempat itu sering dikunjungi oleh seseorang yang cukup terkenal. Siapa yang sering datang ke sini? Tanya mereka, mencari informasi lebih lanjut. Namanya apa ya? Salah satu penduduk ragu-ragu menjawab, apakah itu Kaze Futake Ichiro? Setelah merenung, penduduk itu mengangguk. Yah, benar dia. Hotaru dan kelompoknya segera menyadari bahwa pria ini adalah ayah Sayaka, dan mungkin dialah dalang sebenarnya. Namun, yang mereka tidak ketahui adalah bahwa Kaze Futake kini menderita penyakit mematikan, dan dalang sesungguhnya adalah kakek Sayaka, pemimpin tertinggi klan Iga. Di saat yang sama, ayah Hotaru menceritakan bahwa orang yang membunuh ibunya memiliki bekas luka khas di tubuhnya. Mendengar ini, Alang teringat akan sesuatu dari masa kecilnya ketika ia pernah melihat luka yang sama. Informasi baru yang ia terima mengejutkan mereka semua. Ternyata pemimpin tertinggi klan Iga adalah pembunuh yang menyamar. Untuk menyelidiki kebenaran di balik pembunuhan anggota Dewan Lawang, pasangan Goro dan Hotaru pergi ke rumah sewa Lawang. Di sana mereka menemukan sebuah pintu keluar sempit yang bisa dilalui. Namun, ketika mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu, Goro tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Hotaru, hati-hati!" serunya. Ternyata penyerang itu adalah Sayaka, teman masa kecil Goro, yang sekarang telah dikuasai oleh rasa cemburu. Ia tak mempedulikan peringatan dari Otonashi, dan setelah Goro berhasil melarikan diri, ia bahkan mengajukan izin untuk menggunakan kekerasan. Dalam pertarungan, Goro terkena serangan langsung di jantungnya dan jatuh pingsan. Di sisi lain, Hotaru dan Goro berhasil menyusup ke markas besar sang bos besar. Tetapi tanpa diduga mereka justru dijebak. Sang bos mengerahkan pasukan elit klan Iga untuk mengepung mereka. Ia kemudian menunjukkan putranya yang sedang sekarat karena kanker paru-paru stadium akhir dan mencoba memaksa Hotaru, satu-satunya yang menguasai jurus reinkarnasi, untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Namun, Hotaru tidak mungkin menyetujui permintaan itu, terutama dari orang yang telah menghancurkan kehidupannya. Sayaka, yang mendengar rahasia ini pun sangat terkejut. Jurus reinkarnasi hanya bisa digunakan satu kali, dan beberapa hari yang lalu Hotaru telah menggunakannya demi menyelamatkan nyawa suaminya, Goro. Saat itu Goro melindungi Hotaru dari serangan senjata rahasia yang dilapisi racun mematikan, membuat Hotaru tidak punya pilihan selain menggunakan jurus tersebut. Meski demikian, Goro tidak pernah tahu tentang pengorbanan itu. Setelah melalui masa-masa paling bahagia bersama, pasangan itu kini menghadapi pengejaran terakhir dari klan Iga yang tak henti memburu mereka. Pasangan Goro dan Hotaru dengan kekuatan mereka yang luar biasa berhasil mengalahkan musuh-musuh yang menghadang. Setelah itu mereka menerima misi terbaru yang membuat mereka terkejut. Lokasi misi tersebut adalah kediaman Kaze Futake. Dengan tujuan mengungkap kebenaran, mereka tiba di tempat itu. Tetapi Kaze Futake justru mencurigai mereka sedang berbohong dan memaksa Hotaru menggunakan teknik reinkarnasi. Ia bersikeras bahwa anaknya harus menjadi pemimpin negara ini. Namun, Goro yang adalah seorang ninja kelas bawah tidak bisa menerima pemimpin palsu seperti Kaze Futake. Ia menegaskan, "Kau tidak pernah memikirkan rakyat klan Iga. Kau hanya memanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadimu." Sebagai balasan, Hotaru menunjukkan rekaman kejadian saat anggota dewan terbunuh. Dalam rekaman itu terlihat bahwa pembunuhnya adalah Sayaka, yang dipaksa oleh kakeknya untuk menerima tanggung jawab besar dengan imbalan kebohongan. Sayaka, yang tidak menyadari dirinya telah dibohongi, menjadi sangat menyesal. Ia juga sadar bahwa kakeknya tidak pernah berniat menjadikannya pemimpin klan Iga.
Saat itu, Goro dan Hotaru ditangkap karena menolak permintaan Kaze Futake. Namun, situasi berubah ketika Otonashi, sahabat lama mereka, tidak tahan dengan tindakan Kaze Futake dan membantu mereka melarikan diri. Ketegangan memuncak ketika Kaze Futake dengan pedang raksasanya hendak menyerang Hotaru. Namun, ayah Hotaru tiba-tiba muncul, menghentikan pertarungan. Setelah konfrontasi singkat, ayah Hotaru berkata, "Kau yang telah meninggalkan prinsip seorang ninja tidak layak menjadi lawanku. Seorang ninja adalah seseorang yang mengorbankan dirinya untuk melindungi kelompoknya, bukan memanfaatkan orang lain demi ambisi pribadi." Tak lama kemudian, tim khusus dari markas besar Iga tiba untuk menangkap Kaze Futake, yang akhirnya menghadapi hukuman atas semua kejahatannya. Setelah misinya selesai, ayah Hotaru pergi dengan tenang, sementara Hotaru juga meninggalkan Goro tanpa sepatah kata. Sebelum berpisah, Hotaru mengirimkan surat terakhir kepada Goro, menyampaikan harapannya bahwa suatu hari, ketika klan Iga dan Koga tidak lagi berseteru, mereka mungkin bisa bertemu lagi. Dengan hati yang berat, Goro membaca surat itu dan menikmati makanan terakhir yang dibuat oleh Hotaru. 2 tahun berlalu, Kaze Futake tidak hanya dipenjara, tetapi semua tindakan korupsinya juga terungkap ke publik. Meski waktu terus berjalan, bayangan Hotaru tetap hidup dalam ingatan Goro. Setelah peristiwa yang mengguncang klan Iga, kehidupan mulai kembali tenang. Otonashi, yang sebelumnya membantu Goro dan Hotaru, menikmati kebahagiaan keluarga. Ia bahkan dikaruniai anak kedua dan diangkat menjadi kepala departemen mereka, menandai kehidupan yang semakin harmonis. Di klan Iga, seorang pemimpin baru muncul menggantikan posisi Kaze Futake. Sosok itu adalah ibu dari adik kecil yang sebelumnya disebutkan. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia segera menghapus sistem kasta yang membagi ninja menjadi atasan dan bawahan, menciptakan kesetaraan di antara seluruh anggota klan. Sementara itu, Goro terus menjalani hidupnya, meski dihantui kenangan akan Hotaru. Ia kembali ke tempat di mana mereka pertama kali berkencan, berharap bisa bertemu lagi. Akhirnya, penantian panjangnya berakhir. Hotaru muncul di hadapannya, membawa harapan baru untuk masa depan mereka. Dan cerita pun berakhir